Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 643B25 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul analisis brand persepsi quality pada merek produk Ultramilk. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin Wiyanti SEMM sebagai dosen mata kuliah manajemen pemasaran yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Brand Analysis Persepsi Quality Masyarakat pada Merek Produk Ultramilk dan teman-teman semua yang saya banggakan. Berikut adalah anggota dari kelompok 7 kelas 643B25. Yang pertama ada Gulam Ilmi dengan NIM 64221747. Selanjutnya ada Alif Al-Fatihah dengan NIM 64221742. Selanjutnya ada Sulistia dengan NIM 64222062. Selanjutnya ada Dina Islamia dengan NIM 64222084. Selanjutnya ada Desi Askaris Maharani dengan NIM 64222054. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan untuk bab 1, yaitu latar belakang. Susu adalah sumber gizi yang baik untuk tubuh. Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Umur produktif susu membantu pertumbuhan mereka. Susu secara alami mengandung nutrisi penting seperti vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan zink. Susu sterilisasi ultra high temperatur UHT adalah susu segar yang mengalami pemanasan secara kontinu pada suhu tinggi dengan waktu singkat dan dikemas secara aseptis. Proses UHT pada produk susu dilakukan pada suhu 135-150 derajat Celcius selama 2-5 detik menurut Padrias. Susu sterilisasi UHT termasuk salah satu produk pangan yang memiliki gizi tinggi dan disukai oleh masyarakat. Selain ditunjukkan dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen dari tahun ke tahun, juga ditandai dengan semakin banyaknya produk susu sterilisasi UHT di pasaran, khususnya pasar retail. PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan salah satu pelopor dalam proses UHT di Indonesia. Laporan tahunan pada tahun 2018, perusahaan tersebut mencatat bahwa perseroan masih memegang pangsa pasar produk minuman UHT yang dikemas dengan menguasai lebih dari 50% market share. Dalam proses produksi, Ultra Jaya menetapkan standar quality control dan higienitas yang tinggi untuk menjamin kualitas dan tingkat keamanan produk. Ultra Jaya selalu berinovasi dalam setiap proses produksi untuk menjamin kepuasan pelanggan, konsistensi kualitas, rasa, dan konsisten dalam komunikasi pemasaran yang lebih menekankan minum susu sebagai bagian dari kebiasaan sehat. Inilah yang menjadikan Ultramilk tetap bertahan dan memiliki brand equity yang kuat. Teknologi canggih dan inovasi demi kepuasan pelanggan adalah salah satu kunci kebersihan Ultra Jaya saat ini sebagai pemimpin pasar dengan segmen susu cair UHT. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana brand perceived quality masyarakat pada Ultramilk. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan brand perceived quality masyarakat pada Ultramilk. Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui brand perceived quality masyarakat pada Ultramilk. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand perceived quality masyarakat pada Ultramilk. Serta ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis dapat memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand perceived quality melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand perceived quality serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca memberikan wawasan baru mengenai brand perceived quality serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Berikutnya ada bab 2, yaitu tinjau landasan teori. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk pesaing yang dihasilkan perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada pembelian ulang produk tersebut. Perusahaan yang memiliki merek yang kuat dan pelanggan yang loyal cenderung membuat karyawan bangga terhadap pekerjaannya dan merasa puas. Menurut Susanto dan Wijayanto,
Wijarnako menyatakan bahwa merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Menurut Erna Wahyuni DKK, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau asosiasi. Berikutnya ada David McNally. Merek merupakan persepsi atau emosi yang dipertahankan oleh para pembeli atau calon pembeli yang melukiskan pengalaman yang berhubungan dengan persoalan menjalankan bisnis bersama sebuah organisasi atau memakai produk atau jasa-jasa. Berikut ada peranan dan manfaat kegunaan merek. Manfaat merek bagi perusahaan yang A. Nama merek memudahkan penjual untuk mengelola pesanan-pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan. Yang B. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk karena bila tidak, setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasarkan. Yang C. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen pada produknya, di mana kesetiaan konsumen akan melindungi perusahaan dari persaingan serta membantu memperketat pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran. Berikut manfaat merek bagi distributor. Yang A. Memudahkan penanganan produk. Yang B. Mengidentifikasi pendistribusian produk. Yang C. Meminta produksi agar berada pada standar mutu tertentu. Yang D. Meningkatkan pilihan para pembeli. Dan ada manfaat merek bagi konsumen. Yang A. Memudahkan untuk mengenali mutu. Yang B. Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika membeli kembali produk yang sama. Dan C. Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengkaitkan status dan prestisenya. Merek menurut Kotler yang dapat digunakan dalam strategi bisnis yang sedang dijalankan ke depannya, yaitu pertama, perluasan lini atau line extension. Perluasan lini merupakan langkah strategis dengan cara menambah varian atau jenis baru pada produk yang mereka ciptakan. Perluasan lini dilakukan dengan memperluas target pasar yang mereka jadikan sasaran dan membuat merek tersebut mudah diingat di benak para pelanggan. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension. Strategi ini sering dilakukan perusahaan besar untuk menguasai pasar. Mereka memanfaatkan merek yang sudah lama dikenal banyak orang untuk mengeluarkan produk baru menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Yang tiga, strategi multimerek atau multi-brands. Tidak hanya dengan menambah jumlah varian baru pada produk, namun salah satu langkah strategi pemasaran yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan tambahan merek atau kategori produk yang sama. Dan strategi ini dapat dilakukan oleh para pengusaha untuk menarik minat daya beli konsumen dan mengait pembeli agar lebih luas. Yang terakhir, yang keempat, luncurkan merek baru atau new brand. Jika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk dalam kategori baru, namun tidak memungkinkan untuk menggunakan merek yang sudah ada, maka tidak salahnya jika mereka menawarkan sebuah merek baru bagi produk yang akan mereka luncurkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Riset brand equity atau ekuitas merek meliputi penelitian tentang elemen-elemen ekuitas merek dapat mengacu kepada berbagai teori. Salah satu yang utama adalah pendapat dari David A. Acker, yaitu elemen brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Yang pertama ada kesadaran merek atau brand awareness. Brand awareness yaitu kesiapan seorang pembeli untuk mengenal ulang merek sebagai dari kriteria produk tertentu menurut Durianto. Menurut SIM, kesadaran merek merupakan sebuah persoalan mengenai suatu mengenal apakah nama sebuah merek muncul dalam pikiran ketika pelanggan berpikir mengenai suatu kategori produk tertentu dan terdapat kemudahan saat nama tersebut dimunculkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengingat atau mengenali sebuah merek yang muncul dalam pikiran ketika seorang pelanggan berpikir tentang suatu kategori produk tertentu. Adapun indikator brand awareness menurut Keller dalam Winadi yaitu pengingat, pengenalan, pembelian, dan konsumsi. Yang kedua ada asosiasi merek atau brand association. Menurut Acker, asosiasi merek merupakan sekumpulan entitas yang bisa dihubungkan dengan suatu merek. Asosiasi itu tidak hanya ada, namun juga mempunyai tingkatan kekuatan. Menurut Acker, asosiasi merek adalah hal apapun secara langsung atau tidak langsung terhubung pada ingatan pelanggan tentang merek. Asosiasi yang melekat di dalam perusahaan dan pada merek dapat menjadi aset bisnis utama yang tahan lama,
Sehingga dapat disimpulkan asosiasi merek adalah kesan yang ada di benak pelanggan yang berkaitan dengan ingatannya mengenai merek. Adapun beberapa indikator brand association menurut Santoso dan Cahyadi, yaitu atribut merek, manfaat merek, dan sikap merek. Yang ketiga ada persepsi kualitas atau perceived quality. Menurut Durianto, perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap harapan suatu produk yang berkaitan dengan kualitas dan keunggulan produknya. Terdapat beberapa indikator mengenai perceived quality, yaitu kinerja, bagian tambahan dari produk, kesesuaian dengan signifikan, kendala, ketahanan, pelayanan, dan hasil akhir. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Martono dan Iriani, perceived quality menyangkut penilaian pelanggan terhadap citra, merek, atau iklan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceived quality adalah persepsi kualitas produk yang dimiliki pelanggan terhadap suatu produk tertentu akan menimbulkan rasa yang berbeda antara produk satu dengan yang lainnya. Yang keempat, loyalitas merek atau brand loyalty. Akter mendefinisikan bahwa brand loyalty adalah ukuran ketertarikan konsumen terhadap suatu merek. Shimamura menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan konsumen pada sebuah merek. Loyalitas merek dapat membuat konsumen mendukung segala bentuk gerakan yang dikeluarkan merek tersebut, menurut Julita. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut yaitu switcher atau berpindah-pindah, habitual buyer atau pembeli yang bersifat kebiasaan, satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan, likes the brand atau menyukai merek, committed buyer atau pembeli yang komit. Selanjutnya, peran brand equity. Dalam dunia perdagangan, ekuitas merek sangat penting karena untuk identitas perusahaan, membantu dalam segmentasi pasar, menjadi perlindungan hukum atas ciri dan keunikan produk yang dimiliki. Peran brand equity memiliki peran yang kuat untuk meningkatkan keberhasilan dalam memikat pelanggan baru atau merangkul konsumen yang lama. Kegiatan pemasaran akan efektif apabila merek sudah mendunia. Selanjutnya, brand perceived quality. Akhir dalam rangkuti, persepsi kualitas atau perceived quality merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkan. Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi ekuitas merek. Durianto menyatakan bahwa persepsi kualitas atau perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Perceived quality persepsi para pelanggan dan berbeda dengan berbagai konsep yang hampir sama, seperti yang pertama, kualitas aktual atau objektif. Actual or objective quality, perluasan suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan pelayanan lebih baik. Yang kedua, kualitas isi produk atau product based quality, yaitu karakteristik dan kualitas unsur bagian-bagian atau pelayanan yang disertakan. Yang ketiga, kualitas proses manufaktur atau manufacturing quality, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi dan hasil akhir yang tanpa cacat atau zero defect, menurut Susanto dan Wijanarko. Persepsi kualitas atau perceived quality mencerminkan perasaan pelanggan secara menyeluruh mengenai suatu merek. Untuk memahami persepsi kualitas suatu merek diperlukan pengukuran terhadap dimensi yang terkait dengan karakteristik produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas atau perceived quality yang mengacu pada pendapat Garvin dalam Durianto, dimensi persepsi kualitas tersebut dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kinerja, melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. Yang kedua, pelayanan, mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk. Yang ketiga, ketahanan, mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. Yang keempat, keandalan, konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu pembelian ke pembelian berikutnya. Yang kelima, karakteristik produk, bagian-bagian tambahan dari produk. Penambahan ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua merek produk terlihat hampir sama. Yang keenam, kesesuaian dengan spesifikasi, merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur. Tidak ada cacat produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan diuji. Yang ketujuh, hasil akhir, mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 6 dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan hasil akhir produk yang baik, maka kemungkinan produk tersebut tidak akan mempunyai atribut kualitas yang penting. Selanjutnya, metode populasi dan sampling. Yang pertama ada metode populasi. Populasi merupakan sebuah jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti.
Pada penelitian ini terdapat 55 orang dikatakan sebagai populasi karena berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang kedua ada metode sampling. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi ini sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Jumlah total responden pada penelitian kami ini berjumlah 55 responden. Terdapat 30 responden dengan presentasi 55%, sedangkan laki-laki sebanyak 25 responden dengan presentasi 45%. Bab 3. Analisis data dan pembahasan. Profil perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. 1. Nama perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. 2. Pendiri Ahmad Prawijaya. 3. Didirikan 2 November 1971. 4. Kantor pusat Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Bandung, Indonesia. Nomor telepon 022 8670 0700. 5. Bidang usaha minuman. 6. Keo Sabana Prawijaya. 7. Produk susu cair Ultramilk, Ultramimi, Low Fat Vehicle, susu kental manis, teh, minuman kesehatan, UHT, asam, dan sari kacang hijau. 8. Jumlah karyawan sekitar 1.100 orang di tahun 2023. 9. Anak perusahaan PT Nikos Distribution Indonesia, PT Tirta Talaga, PT Kraft Ultra Jaya. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadikan perusahaan industri minuman yang terbaik dan tersebar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra perusahaan. Misi: menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi pada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan, yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Tujuan perusahaan: untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan memperhatikan kualitas produk-produk tersebut agar tetap menjadi terbaik di antara para pesaing. PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman termuka di Indonesia. Pada awal berdirinya perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawijaya. Ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak 1971 hingga menggunakan teknologi canggih, yakni pengelola secara ultra high temperatur dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia yang baik. Profil PT Ultra Jaya Milk Industry. PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman termuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana dirintis oleh pengusaha Tionghoa bernama Prawijaya. Ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971 hingga menggunakan teknologi canggih yakni pengelola secara ultra high temperatur dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Pemegang saham yaitu Tuan Sabana Prawijaya 44,20% dan PT Prawijaya Praksa 21,40%. Perusahaan ini pun berkembang menjadi perseroan. Saat ini Ultra Jaya dipimpin oleh Sabana Prawijaya
anak tertua Ahmad Prawira Wijaja. Sabana menjabat sebagai Presiden Direktur Resdir dan sudah menjabat sejak tahun 1971 alias sudah selama 50 tahun. Pada tahun 1975, susu cair UHT pun mulai beredar di pasaran dengan merek dagang Ultramilk. Lalu pada tahun 1978, minuman seri buah UHT Buah Vita diproduksi hingga teh kotak menyusul pada tahun 1981. Per Desember 2019, perusahaan sudah memproduksi lebih dari 60 macam produk minuman UHT. PT Ultra Jaya menjulang sukses secara terus-menerus sebagai konsisten dalam menerapkan strategi bisnisnya, serta selalu mengembangkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki. Hal ini tentunya untuk memproduksi produk yang seterusnya diterima konsumen Indonesia dengan keunggulan posisi perusahaan sebagai pimpinan pasar. Peluncuran produk-produk baru untuk mengisi celah pasar yang ada dan tekad kuat terhadap kualitas terbaik akan memastikan dapat meraih pasar yang lebih besar di Indonesia di masa-masa mendatang. Kali ini saya mau menjelaskan tentang profil responden. Karakteristik responden. 1. Jenis kelamin. Laki-laki frekuensi 25, persentase 45%. Perempuan 30, persentase 55%. Jumlah 55, persentase 100%. Berdasarkan tabel 1 mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 55%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sering minum susu Ultramilk lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kedua, usia 10 tahun, frekuensi 0, persentase 0. 10 sampai 15 tahun, frekuensinya 1, persentasenya 1,8%. 16 sampai 25 tahun, frekuensinya 41, persentasenya 74,5%. 26 sampai 30 tahun, frekuensinya 13, persentasenya 23,6%. 30 tahun, frekuensinya 0, persentasenya 0. Jumlah 55, persentase 100%. Usia responden di atas kelompok usia 16 sampai 25 tahun memiliki persentase paling banyak dengan total 74,5%. Sedangkan responden usia 26 sampai 30 tahun memiliki 23,6%. Sedangkan kelompok usia responden 10 sampai 15 tahun memiliki persentase paling sedikit dengan total 1,8%. Dan kelompok usia 10 tahun dan sampai 10 tahun ke atas berjumlah 0%. Karena tidak ada yang mengisi di usia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen yang banyak membeli susu Ultramilk sekitar usia 16 sampai 25 tahun. Ketiga, pekerjaan. Mahasiswa frekuensinya 24, persentasenya 4,36%. Karyawan swasta frekuensinya 4, persentasenya 7,2%. Guru frekuensinya 2, persentasenya 3,6%. Tidak bekerja frekuensinya 20, persentase 36,3%. Karyawan pabrik frekuensinya 4, persentase 7,2%. Staf admin frekuensinya 1, persentasenya 1,8%. Jumlah frekuensinya 55, persentasenya 100%. Berkaitan tabel 3 pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 43,6% responden sebagai mahasiswa sebanyak 7,2%, responden sebagai karyawan swasta sebanyak 3,6%, responden sebagai guru sebanyak 7,2%, sebagai karyawan pabrik sebanyak 1,8%. Sebagai staf admin lainnya yang tidak bekerja dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebagai mahasiswa dengan persentase 43,6%. Ketiga, rangkuman hasil observasi. Rangkuman dari hasil observasi performance importance attribute harga performance 2,76, importance 3,15, tingkat kealamian rasa performance 3,02, importance 3,24, kandungan gizi performance 2,98, importance 3,3, desain kemasan performance 3,2, importance 3,14, mutu
performance 3,14, importance 3,36. Rata-rata performance 3,02, importance 21,19. Diagram Cartesius importance performance, angkanya lebih tinggi dari 3,15 ke 3,35. Kumpulan hasil analis Perceived Quality merek minuman susu Ultramilk dengan metode performance importance secara individu untuk Perceived Quality tentang indikator harga, tingkat kealamian, kandungan gizi, desain, dan mutu sudah dinilai baik karena tingkat performance lebih tinggi nilainya daripada tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa Perceived Quality harapan responden pada produk minum susu Ultramilk sangat tinggi. Untuk Perceived Quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek produk minuman susu Ultramilk secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keempat aspek brand persepsi quality yang terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek saling terkait dan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap sebuah merek. Merek merupakan aspek penting dalam dunia bisnis, bukan hanya sebagai nama atau simbol, tetapi juga sebagai identitas yang membedakan produk dari pesaing. Identitas khusus suatu merek dapat memperkuat loyalitas pelanggan, membuat perusahaan bangga, dan memberikan pengalaman positif. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company (TBK) adalah salah satu produsen minuman terdepan di Indonesia dengan sejarah panjang yang dimulai dari industri rumah tangga sederhana sejak tahun 1971 oleh Ahmad Purwowijaya dan saat ini dipimpin oleh Sabana Prawijaya. PT Ultrajaya Milk memproduksi berbagai macam minuman, termasuk susu cair UHT, sari buah UHT, dan teh kotak. Susu cair UHT adalah produk unggulan perusahaan ini dengan kapasitas produk mencapai 1 juta liter per hari. Hal ini merupakan bahwa Ultramilk telah berhasil memposisikan dirinya sebagai merek yang berkualitas dengan teknologi canggih dan inovasi dalam produksi serta komunikasi pemasaran yang efektif. Selain itu, Ultramilk memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga produknya dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen di seluruh Indonesia. Jadi, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company (TBK) adalah perusahaan yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa mendatang karena perusahaan ini memiliki keunggulan dalam hal kualitas produk, distribusi, dan posisi pasar. Baik, saya akan memasuki saran. 1. Meningkatkan kesadaran merek. Meskipun Ultramilk memiliki posisi kuat di pasar, perusahaan perlu terus meningkatkan kesadaran merek, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih eksploratif dalam pemilihan konsumsinya. Yang kedua, diversifikasi produk. Meningkat peluasan ini merupakan salah satu strategi yang efektif. Ultramilk dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan varian produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen saat ini. Yang ketiga, penguatan brand ambassador. Ultramilk harus memastikan bahwa asosiasi mereknya dengan kualitas dan kepercayaan terus diperkuat untuk mempromosikan yang tepat sasaran dan kerjasama dengan influencer atau tokoh publik yang memiliki citra positif. Yang keempat, kualitas produk yang konsisten. Penting bagi Ultramilk untuk memastikan bahwa kualitas produk yang tetap konsisten
Ini akan memperkuat persepsi kualitas dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang terakhir, yang kelima, program loyalitas pelanggan. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, Ultramilk dapat mengembangkan program loyalitas atau insentif bagi pelanggan setia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.